Bupati kita ini waktu pelantikan pertama itu konsennya beliau sampah ini juga. Saya bingung kok periode kedua ini misalnya sampah tidak bisa diangkut gara-gara jalan. Saya seperti di kampung kami cuma satu tempat itu aja. Dari zaman Pak Thomas dulu sudah ada itu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami dari media sorotnoswontoronews.com bersama seorang tokoh yang bisa dikenal sebagai pegiat media sosial, aktivis, dan dia juga ormas. Nah, saat ini kami bersama Bung Jamri Lesa. Selamat siang Bung Jamri. Ya, selamat siang. Ya. Apa kabar ini Bung Jamri, sehat? Sehat, kabar baik. Anda sangat aktif sekali baik membuat status maupun dalam berkomentar di media sosial. Salah satu yang kita aktif sekali itu di Keluhan Kubar dan warga Kaltim. Anda dikenal untuk Kutai Barat, tidak ada yang asing bagi Anda ini, dan masyarakat pun sangat mengenal Anda sebagai orang yang paling sangat kritis sekali. Ini kemana aja Bung Jamri, bisa sedikit cerita beberapa bulan terakhir ini Anda kok menghilang, tidak segetol dulu lagi. Kalau dulu kan Anda sedikit saja orang membuat status Anda langsung berkomentar keras. Bahkan tidak segan-segan Anda menyoroti pemerintah, dalam hal ini kinerja pemerintah. Nah, Anda menghilang beberapa bulan ini kemana aja, bisa cerita sedikit Bang? Saya karena kasus itu saya ditahan dan saya menjalani hukuman 7 bulan 3 hari, dan saat ini saya masih dalam status wajib lapor. Jadi 7 bulan 3 hari itulah saya menghilang. Kemudian saya keluar sekitar 1 bulan lebih sudah. Nah, kenapa saya tidak begitu aktif seperti dulu? Pertama, saya memang banyak hal yang ketinggalan berita. Dan kedua, saya memang sekarang ekstra hati-hati karena undang-undang ITE ini undang-undang yang sangat berbahaya. Kita mengenal sendiri namanya undang-undang ITE, dikenal bahasa mereka itu undang-undang pasal karetnya itu. Walaupun niat kita baik, kadang-kadang bisa jadi disalahgunakan oleh pihak lain sehingga kita bisa terjerat lagi kasus hukum. Kalau masalah takut, saya tidak takut karena saya merasa apa yang saya perjuangkan itu memang benar. Yang kedua, jiwa aktivis saya, jiwa keinginan saya Kubar menjadi lebih baik ke depan itu. Menghirup udara segar Anda saat ini sudah dikatakan bebas murni ya? Belum ya? Saya masih bebas bersyarat. Bebas murni saya nanti tanggal 23 bulan 6. Membahas sedikit tentang rusaknya jalur 2 di Kampung Sendawar atau berdekatan dengan Karangrejo, Kecamatan Barung Toko. Itu kan rusak itu saat ini. Memang pernah beberapa waktu lalu beberapa media menaikkan berita terkait dengan adanya aksi penanaman pohon pisang di jalan. Dalam waktu yang singkat pemerintah langsung mengadakan perbaikan. Menurut saya betapa pentingnya kritik dari masyarakat terhadap apa-apa yang terjadi di kabupaten kita. Karena saya melihat di kabupaten kita ini, kalau sudah ada kritik, kalau hal itu sudah menjadi viral, baru itu dikerjakan. Nah, inilah juga menurut saya yang perlu pemerintah daerah ini sikapi dengan benar. Sehingga segala sesuatu sudah terjadi, sudah didemo masyarakat, sudah dikritisi masyarakat, hal tersebut sudah viral, baru diambil langkah penanggulangannya. Jadi harapan saya ke depan, tolonglah membuat perencanaan yang bagus. Artinya segala sesuatu yang sudah mulai terlihat
gejalanya itu kurang baik, misalnya jalan jangan tunggu hancur betul, cepat diperbaiki. Jangan coba-coba untuk membungkam kritik dan saran dari masyarakat. Itulah fungsi saran dan kritik dari masyarakat, sehingga hal tersebut bisa segera diketahui oleh pihak Pemkab. Masyarakat menanam pohon pisang, lalu ada kegiatan tiba-tiba itu hilang lagi dan ini sekarang merusak lagi. Di mana Anda menyoroti itu? Siapa yang sebenarnya lalai dalam soal kerusakan itu? Sebenarnya ini kan tinggal penganggaran saja oleh pemerintah. Jangan sifatnya instan, tetapi dia betul-betul dipikirkan sampai dampak berikutnya itu seperti apa. Kalaupun itu diperbaiki, kita harus melihat lagi. Kalau diperbaiki cuma segini, dampaknya cuma tahan sekian berapa waktu. Nah, itu yang kita perhitungkan juga. Selain masalah juga jalan jalur 2 di Kampung Sendawar itu kan ramai juga tuh di media sosial itu, terutama terhadap jalan Muara Pahu. Dari Kampung Sangsang kalau tidak salah itu, terus ke Muara Pahu. Kalau dulu menurut informasi masyarakat di sana ada 2 jalan ke Muara Pahu itu. Yang satu itu lewat perusahaan, yang kami lewati kemarin itu jalan PU. Nah, karena perusahaan sudah tidak ada, jalan perusahaan itu sekarang sudah tidak bisa dilewati sama sekali. Sehingga satu-satunya lah jalan itu yang dilewati sekarang ini. Memang jalan itu sangat parah. Bahkan hari itu untuk menarik kami panggil truk saja, truknya tidak bisa berani dekat. Sementara menurut masyarakat di sana, janji-janji mengenai jalan mereka itu sudah dari awal. Janji, ya kita sebut saja bupati yang sekarang. Tapi sampai sekarang realisasinya ya cuma seperti itu. Jelas masyarakat yang bantu kami itu menyatakan bahwa di periode pertama beliau sudah membuat janji bahwa jalan itu akan selesai setelah beliau nanti memimpin. Tapi sampai periode kedua ini belum juga. Dan menurut informasi mereka juga bahwa di periode ini jalan itu akan ditambah lagi, diperbaiki lagi semanisasinya itu. Cuma 2,5 km panjangnya itu. Sementara menurut mereka kalau 2,5 km itu ya masih seperti yang dulu juga jalan itu. Dari tempat kami itu saja sampai ke Kampung Muara Pahu itu 4 kilo. Jadi kalau 2,5 km ya sekitar 1,5 km. Masih panjang karena total jalan itu 18 kilo. Kalau saya lihat mungkin tidak sampai 5 kilo yang sudah ditambal-tambal putus-putus semanisasinya itu. Jadi otomatis tetap jalan itu tidak bisa digunakan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kira-kira apa harapan Bapak ini terhadap janji yang masih belum dipenuhi? Saya berpikir namanya janji itu kan sah-sah saja untuk meraih kemenangan. Tetapi setidaknya menurut saya tidak perlulah terikat dengan janji itu. Kepentingan masyarakat di sana, kebutuhan masyarakat di sana, itu yang paling utama. Artinya tanpa janji pun ya kenapa tidak jalan itu diperbaiki. Minimal bikin sirtu lah berapa saja anggarannya itu. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat itu bisa bergerak. Berapa duit yang harus mereka keluarkan. Belum lagi mereka ya jelas tidak bisa bawa kendaraan. Jalan itu kan ada 2, menghubungkan 2 kecamatan di situ. Muara Pahu dengan Penyinggahan. Kok bisanya sampai jalan itu sebegitu parah gitu. Jadi kan saat ini kan lagi ramai di Kutai Barat ini sedang kebanjiran sampah. Meski tidak semua kecamatan, tapi yang menjadi mayoritas ini ada 2 kecamatan Barong dan Melak. Mengapa sampah di TPS ini tidak bisa di-drop ke TPA? Ini alasannya karena jalan atau akses menuju TPA itu rusak. Kira-kira ini apa tanggapan Bung Jamri ini terhadap mangkraknya sampah di TPS? Kira-kira ini apa harapan Bang Jamri terhadap pemerintah? Bupati kita ini waktu pelantikan pertama ada diwawancarai, itu konsennya beliau sampah ini juga. Itu periode pertama. Nah, saya bingung kok periode kedua ini kok bisanya sampah tidak bisa diangkut gara-gara jalan ke TPA akhir itu.
Sementara tempat TPA itu kan sudah dari zaman Pak Thomas dulu sudah dibikin. Jalannya juga sudah relatif bagus walaupun belum disemenisasi. Kok bisanya jalan itu tidak bisa sampai hancur begitu? Tidak disentuh sama sekali. Ini kan betul-betul tidak masuk akal menurut saya. Setelah viral, setelah sampah tidak bisa diangkut, baru sibuk ngurus lagi jalan itu. Jadi istilah orang itu kemana saja periode pertama itu. Kalau misalnya periode pertama itu jalan itu diperbaiki, sudah semenisasi, lalu tiba-tiba TPA itu penuh, tidak memuat lagi sampah yang ada ini, itu kan realistis menurut saya. Ini sesuatu yang betul-betul tidak masuk akal. Jalannya sudah ada, TPA-nya sudah ada, kok bisanya jalan itu sampai hancur begitu? Dan lebih lucunya lagi menurut saya, gara-gara jalan itu rusak, Pak Bupati, wakil, dan beberapa kepala dinas sampai iuran. Masuk akal tidak? Ya kita apresiasi Bupati iuran, tetapi menurut saya ini kan tidak mungkin kalau iuran begitu bisa itu bikin semenisasi, tidak mungkin. Paling-paling tambal-tambal lagi nanti. Ya nantilah kita perbaiki jalan itu. Bisa misalnya kita semenisasi, ya kita bisa percaya bisa tidak. Kenapa kita bisa tidak percaya? Periode pertama tidak melakukan apa-apa, padahal itu janji konsen beliau di periode pertama itu menyelesaikan masalah sampah. Tetapi saya jujur aja, saya tidak tahu apa yang dilakukan periode pertama itu, 5 tahun periode pertama itu menyikapi masalah sampah ini. Saya pikir tidak ada tempat penumpukan sampah sementara. Misalnya di kampung-kampung dibikin, tidak ada kan? Saya seperti di kampung kami cuma satu tempat itu aja, dari zaman Pak Thomas dulu sudah ada itu, dan sampai sekarang satu pun tidak ada tambahan. Apa mungkin pemerintah sibuk membangun infrastruktur yang lain mungkin? Namanya membangun itu semua sisi itu kan memang harus dibangun. Misalnya 10 tahun ke depan baru ini semua tembus, berarti 10 tahun ke depan baru ekonomi masyarakat bergerak. Atau setelah itu kita juga berpikir begini, kalau saya bangun ini semua, berapa item jenis-jenis pembangunan lain yang terbengkalai, yang tidak tersentuh sama sekali. Ya ini salah satu contohnya, sampah ini tidak tersentuh sama sekali. Mungkin karena alasan APBD menurun mungkin. Ya APBD menurun ini kan saya pernah baca juga, ini kan gara-gara kesalahan kita juga. Makanya kan ada banyak duit itu yang dikembalikan lagi ke pusat. Ada berapa faktor yang tidak dipenuhi kriterianya itu, sehingga duit APBD harus dikembalikan. Menyoroti tentang sampah. Nah sekarang ini kan kita dengar informasi bahwa pihak pemerintah sedang melakukan perbaikan menuju ke TPA. Apa pendapat Anda terhadap sikap pemerintah yang merespon cepat dari kritikan masyarakat? Ya, saya berterima kasih. Itulah yang kita harapkan selama ini. Kalau ada kritik, ada saran dari masyarakat, ya cepat direspon. Nah, saya sangat senang, saya memuji apa yang dilakukan oleh mereka. Karena itulah maksud kita selama ini. Kalau kita mengkritisi, kita memberi saran dan masukan, cepat diambil tindakan. Karena kita tidak ada niat jelek, tidak ada niat menjelekkan mereka, tidak. Kita cuma berharap hal itu segera diperbaiki. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih, mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Bung Jamri ini kan salah satu, katakanlah seniornya soal kritik ya di media sosial. Apa pesan kepada warganet, terutama yang mereka aktif di media sosial seperti Facebook? Sebab begini, latar belakang pendidikan setiap orang itu kan berbeda. Pengetahuan setiap orang itu mengenai hukum juga berbeda. Walaupun saya suruh mereka hati-hati ukuran mereka itu kan tidak sama dengan ukuran hukum. Mereka sudah sangat hati-hati, tetapi bisa jadi terjerat hukum. Suruh saya mereka kritik, nanti kalau salah mereka masuk penjara seperti saya. Keliru mereka masuk penjara mereka. Itu. Suruh mereka diam lagi ya. Sementara menurut saya pembangunan ini kan harus ada
ada ini dari masyarakat. Tapi menurut saya cobalah dari pihak pemerintah tuh berbesar hati. Kalau ada kritik, saran atau yang sesuatu yang menurut mereka tidak menyenangkan itu ya coba jangan begitu ada salah anak dipenjarakan, dibawa ke ranah hukum. Itu kan tidak benar. Kalau ada orang tua yang seperti itu, begitu anaknya salah, gara-gara mengkritik mereka, dianggap pencemaran nama baik, merusak nama baik mereka dan sebagainya, langsung dibawa ke hukum. Apa kita anggap orang tua begitu orang tua yang baik? Kan tidak. Posisi mereka juga seperti itu sebagai orang tua kita. Ataukah salah satu ini disebut dengan pemberangusan hak untuk menyampaikan pendapat mungkin? Ya menurut saya cobalah mereka memaknai apa yang dikatakan Presiden kita Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan meminta merevisi Undang-Undang ITE itu. Artinya apa? Undang-Undang ITE itu ada masalah. Undang-undang yang ada masalah ini masa kita pakai ini untuk menjerat masyarakat kita, rakyat kita, menghukum rakyat kita. Ini sudah nyata bermasalah. Presiden sendiri sudah ngomong minta merevisi Undang-Undang ITE itu. Undang-undang yang tidak benar kok kita pakai. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.